101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Star Lovers. Bincang Parlemen kembali menemani Anda di siang hari ini dan masih bersama saya Widya Pradipta di sini. Tema kita siang hari ini tentang Jogja Smart Province, harmonisasi SDM dan juga teknologi. Kalau kita biasanya mendengar itu Smart City atau kota cerdas ya, tapi kali ini tentang Smart Province. Itu artinya lingkupnya lebih luas lagi. Seperti apa itu kita akan bahas bersama yang pertama Bapak Stefanus C. Handoko ya, atau biasanya kita panggil aja Pak Steve gitu ya, anggota Komisi D DPRD DIY. Selamat siang Pak Steve. Selamat siang. Sehat selalu ya Pak. Salam sehat buat semuanya. Salam sehat. Buat Terima kasih Star nih. Lover. Iya, tadi udah jauh-jauh ya Pak dari Jakarta langsung ke sini ya. Kemudian Pak Steve tidak sendiri, tapi ditemani oleh Bapak Justinus Nugroho, Pranata Komputer Muda juga ya ini ya. Monggo selamat siang Pak Justinus. Selamat siang Mbak Widya dan para Star Lover. Oke, mohon maaf Pak Justinus, mungkin agak maju mikrofonnya didekatkan supaya lebih dekat, supaya lebih kedengaran juga. Iya. Oke, gini. Jadi kita mohon maaf ya karena Ibu berhalangan, jadi digantikan oleh Pak Justinus ya, Pak Justinus ya di siang hari ini. Oke, Star Lovers bisa bergabung di bincang parlemen kita di siang hari ini. Langsung aja menanggapi atau juga memberikan pertanyaan gitu ya. Langsung WA di 0818621013 atau juga bisa komen di akun Instagram kita @starjogjafm. Yes. Ini konsep sebenarnya sudah lama ya didengungkan ya Pak Steve dan juga Pak Justinus ya. Tapi kembali lagi akhirnya ini disampaikan gitu ya. Bisa dibilang seperti itu nggih Pak? Atau mungkin nanti koreksinya seperti apa? Yang pasti kita pengen tahu juga nih dari Star Lovers gitu ya. Konsep Jogja Smart Province ini yang disiapkan oleh Pemprov ini seperti apa nih Pak Justinus dulu ya? Ya, jadi Mbak Widya. Jadi konsep Jogja Smart Province itu merupakan pendekatan yang kreatif dan inovatif untuk memecahkan isu-isu strategis Jogja gitu kira-kiranya seperti itu. Jadi kita nanti akan melihat permasalahan yang dibagi dalam 6 dimensi itu nanti akan kita pecahkan satu-satu gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang ini sambungan antara Smart City ya Pak ya. Maksudnya ini menggabungkan, karena kan kita tahu beberapa kabupaten atau kota ini sudah menerapkan konsep kota cerdas begitu ya Pak Justinus ya. Jadi seperti apa nanti akhirnya berkolaborasi menjadi Smart Province ini. Begitu Pak Steve. Jadi sejak 2006 jadi konsep terkait dengan bagaimana membangun provinsi cerdas itu sudah diinisiasi Pak Gubernur sejak 2006. 2005 sudah ada perbincangan, 2006 sudah mulai kita dengar bahwa Pak Gubernur menginginkan bahwa daerah istimewa Yogyakarta itu menjadi kota cyber. Awalnya seperti itu. Kalau kita dengar kemudian hari muncul kota cerdas, sebenarnya 2006 jauh sebelum kepala daerah lain menyatakan bahwa wilayahnya atau kotanya sebagai kota cerdas. Daerah istimewa Yogyakarta sudah punya konsep bagaimana membangun kota itu menjadi kota yang kota cerdas. Dimulai dengan istilah kota cyber dulu. Jadi apakah dimulai dari kabupaten kota? Ya enggak juga, karena pemikiran awalnya adalah bagaimana membangun daerah istimewa Yogyakarta itu tidak sekedar istimewa secara biasa-biasa saja, tapi bagaimana membangun sesuai dengan perkembangan zaman. Waktu itu kan sedang rame-ramenya juga pemanfaatan teknologi dan Pak Gubernur sangat luar biasa Pak. Saya menangkapnya waktu itu zaman saya masih kuliah Mbak. Jadi zaman saya masih kuliah mendengar itu keren banget nih bahwa daerah istimewa Yogyakarta mengarah kepada kota seperti di belahan dunia yang lain yang mengimplementasi teknologi dengan cukup baik gitu, kota cyber. Jadi awal mulanya seperti itu yang saya ketahui gitu kan. Memang tidak bisa seperti pemain sulap ya. Satu detik kita bisa mengikuti seperti negara-negara yang memiliki sumber daya luar biasa, kemudian apa yang diinginkan bisa terwujud dengan skala yang masif dan cepat, lebih cepat gitu. Nah, kita pelan-pelan karena keterbatasan berbagai macam hal ya. Nah, kalau yang saya soroti sebenarnya dari sisi regulasi ya.
kalau dari ini walaupun kita judulnya terkait dengan harmonisasi SDM ya, tapi kayak lebih condong terkait dengan regulasinya. Jadi di situ memang kita ada banyak kekurangan, terutama di pusat, kemudian di daerah tentunya mengikuti juga, karena kita juga pastinya nggak bisa serta-merta bergerak sesuai dengan keinginan kita sendiri, tapi kita ngelihat dari regulasi yang ada di atasnya gitu, dan kita ngelihat memang dari sisi undang-undang juga ada keterbatasan sejak 2006 ya, kita bicara 2026. Kemudian ada perkembangan, kemudian muncul ada SPBE, kemudian kita dengar juga ada terkait dengan satu data, kemudian ada implementasi aturan-aturan yang lain ya, yang ditujukan untuk memperkuat pemanfaatan teknologi di berbagai macam bidang, khususnya di pemerintahan. Nah, yang menjadi PR juga di daerah istimewa Yogyakarta menurut saya itu ya regulasi. Nah, apalagi kemarin Pak Jokowi di acara GovTech ya, GovTech ya, Ina digital kalau nggak salah ya, menyatakan kok Indonesia banyak sekali bikin aplikasi gitu kan, banyak sekali gitu. Walaupun Pak Jokowi ketika periode pertama kampanyenya akan bikin aplikasi untuk mempermudah proses pemerintahan. Sebenarnya ya itu yang kita tunggu-tunggu sebenarnya di daerah. Pusat punya regulasi yang jelas terkait dengan pemanfaatan teknologinya. Grand design yang diinginkan oleh pusat itu seperti apa? Nah, karena memang ketika grand design-nya tidak jelas, di bawah juga akan demikian. Di kementerian seperti itu, apalagi di daerah. Apalagi di Yogyakarta, walaupun kita kemarin dapat predikat nomor 1 ya. Nah, itu saya ucapkan apresiasi cukup luar biasa buat Pak Gubernur, kemudian Kepala Dinas Kominfo yang sudah berjuang mewujudkan standar yang luar biasa terkait dengan pemanfaatan teknologi. Kita dapat juara 1 ya. Nah, ini mungkin bisa disampaikan ke Star Lovers nih, Pak Justinus. Ini juara 1 apa nih, Pak? Ini sistem pemerintahan berbasis elektronik terbaik pada kategori provinsi ini baru kemarin SPBE. itu ya, SPBE ya. Sistem pemerintahan berbasis elektronik award ya. Oke, jadi kan ini bisa dibilang ini pencapaian luar biasa ya Pak Iya. Steve ya. Itu yang boleh kita dapatkan daerah istimewa Yogyakarta gitu, nomor 1 di Indonesia. Rintisannya nggak gampang sebenarnya kalau kita lihat 2006 loh. Lihat 2006 kita coba merintis, kemudian sampai detik ini, kemudian kita mendapat predikat itu ya memang karena kita sejak awal punya concern bahwa eranya ke depan adalah pemanfaatan teknologi digital, ya mau nggak mau kita harus juga ke arah ke sana. Walaupun kita masih menunggu-nunggu nih, mudah-mudahan pemerintahan baru di Prabowo dan Mas Gibran ke depan punya concern yang sama. Jadi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi kencang, tapi tidak lupa dengan regulasinya. Gitu. Oke. Nah, terkait dengan pemanfaatan teknologi itu sendiri ya, informasi yang di pemerintah daerah istimewa Yogyakarta nih sejauh ini seperti apa nih Pak Justinus? Ya, sebenarnya kalau kita ngomongin benar tadi seperti yang dibilang Pak Steve ya, ngomongin aplikasi itu banyak Mbak. Bahkan di data center kami itu ada 300, bahkan dulu tuh hampir 500 ya aplikasi itu. Tapi apakah itu juga menjamin kita berarti sudah cyber? No, enggak itu ya. Nah, makanya dari Jogja Smart Province ini kita mengidentifikasi nih. Ibarat kita mau tembak nih, di depan itu banyak sasaran nih. Tapi kita identifikasikan mana ini sasaran yang kalau kita tembak itu efeknya baik dan banyak mengena gitulah kira-kira itu ya. Nah, kalau di Jogja kita punya data center kita sudah tersertifikasi ISO 27001 gitu ya, tentang keamanan informasi. Kemudian kita punya juga jaringan sepanjang hampir 400 km lebih tuh Mbak, fiber optik tuh ya, mengelilingi Jogja itu ya, sampai ke kelurahan, sampai ke SMA di seluruh PD itu sudah kita hubungkan dengan fiber optik gitu ya. Memang pertama kali pondasi dari sebuah perkembangan digital itu adalah konektivitas gitu ya, dan kita
sangat concern di situ. Ini contoh aja tuh ya, di desa mana yang kemarin tuh, mereka hanya dengan mau beli berambang gitu Mbak, karena dulu tidak ada internet ya, nggak ada internet. Sekarang bisa di sana udah ono berambangit burung gitu ya. Nah akhirnya kalau dengan WhatsApp itu mereka nggak perlu kecelik dengan jarak yang jauh, dengan jarak itu sangat contoh-contoh kecil gitu ya. Saya kira-kira gitu Mbak Widya. Oke, jadi ada pemanfaatan digital gitu, internet gitu ya, jaringan internet itu mempermudah gitu ya, mempermudah kegiatan sehari-hari dari masyarakat itu sendiri. Ya, kalau Pak Steve tadi mengatakan bahwa regulasi itu yang jadi PR bersama, apakah ini bisa dibilang ini kendala ya Pak ya dari penerapan konsep dari Jogja Smart Province ini? Jadi kalau kita bicara mengenai keuangan pemerintah kan kita nggak bisa serta-merta menggunakan anggaran tanpa ada acuan ataupun payung hukum ya. Jadi kalau kita pengen bikin sesuatu, pengen menerapkan sesuatu, kita pengen mengintegrasikan sesuatu, bahkan berkomunikasi dengan wilayah yang berbeda, dalam hal ini kita bicara mengenai provinsi ya, level daerah istimewa Yogyakarta, kita bicara dengan kabupaten kota, kita butuh regulasi yang jelas juga, gitu terkait dengan data ya. Karena kita bicara mengenai teknologi, bicara mengenai pemanfaatan datanya juga, pasti kita harus punya payung hukum yang jelas juga nih, bagaimana nih, boleh nggak kita pakai, boleh nggak kita mengakses, bolehkah kita mengolah data yang dimiliki oleh bukan milik provinsi, bukan milik daerah istimewa Yogyakarta tapi milik kabupaten kota, atau sebaliknya, atau bahkan kita bicara mengenai lebih luas lagi bagaimana kita mengakses data miliknya punya pusat gitu kan. Karena kita bicara mengenai pemanfaatan data juga yang nantinya ditujukan untuk masyarakat. Regulasinya itu perlu kejelasan, baik itu yang di pusat maupun di daerah. Kita punya sebenarnya 2019 kita punya namanya perda terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Tapi itu ada PR besar di sana gitu kan, karena ruang lingkupnya sangat-sangat terbatas. Karena di situ ruang lingkupnya terbatas. Di 2021 saya mendorong adanya perda terkait dengan JSP ini, Raperda Jogja Smart Province. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat lah bisa didorong, disingkuyung bareng rame-rame gitu, disetujui rame-rame menjadi rancangan perda bersama yang bisa menjadi payung hukum untuk kita gunakan untuk mengembangkan JSP ini. Jadi JSP sekarang yang kita punya misalkan sudah sangat canggih ya, bahkan diakui oleh nasional gitu kan, SPBE kita dapat ranking 1, berarti kan pemanfaatan teknologi di berbagai macam sektor diakui oleh pemerintah pusat. Tapi itu semua berjalan hanya dengan payung hukum Pergub. Jadi ada yang namanya Pergub Rencana Aksi Jogja Smart Province. Tapi kalau kita tanya di atasnya ada apa, di atasnya nggak ada perdanya. Gitu, itu yang jadi PR buat kita gitu kan. Bagaimana Jogja itu bisa semakin maju ya, semakin maju dengan pemanfaatan teknologinya. Kita butuh lompatan-lompatan yang bisa menjadi terobosan terkait dengan problem-problem yang ada di masyarakat. Kalau dengan kita hanya cara-cara yang konvensional, cara-cara yang biasa-biasa saja, ya kayaknya kita akan lama untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Yogyakarta. Kunci, kalau saya masih percaya kuncinya yang pertama itu regulasi. Jadi kalau di Yogyakarta ya kita terkait dengan perdanya, kita perkuat perdanya, kemudian kita dengan perda kan kita bisa menjadi payung untuk teman-teman di dinas itu bisa mengalokasikan program kegiatan pas anggarannya Mbak. Gitu, udah jelas kok payung hukum untuk yang diminta, aturan yang meminta teman-teman di eksekutif melakukan ABC itu ada. Misalkan pengembangan e-government, pengembangan smart economy. Nah kalau kita ngelihat Yogyakarta sebagai kota budaya bisa memunculkan smart culture, bagaimana kita mengembangkan sisi kebudayaan tapi juga didorong dengan teknologi gitu kan, bagaimana kita menyebarkan terkait dengan kebudayaan kita dengan memanfaatkan teknologi atau yang lainnya, atau bahkan pengembangan fintech alanya Jogja gitu kan. Ya mimpi kita ya gitu, ada GoPay, ada apalagi selain GoPay, ada Grab, OVO, ada yang lain-lain. Bisa jadi nanti kita punya
namanya Mataram Payment kah? Nah, ya kan jadi orang semua mahasiswa Dompet digital ya. Iya dong. Oke. Misalkan orang-orang yang mau main ke Jogja, syaratnya salah satunya deposit 10.000 gitu kan. Deposit 10.000 pakai Mataram Payment bisa muter ekonomi. Makanya jadi smart ekonomi kan muncul di situ. Dengan ya tadi JSP tadi, jadi lompatan-lompatan strategis. Kalau kita bayangkan anak mahasiswa di Yogyakarta hampir 500 juta ya. Orang yang datang ke Yogyakarta itu hampir 500 juta orang, hampir 300.000 lebih, hampir 500 juta mungkin menjadi mahasiswa di Yogyakarta. Kalau per orang spending 1 juta per bulan, kalau mereka kita dorong untuk memakai model payment kita punya, itu perputaran ekonominya di dalam aplikasi yang kita punya sangat luar biasa. Nah, payung hukumnya apa? Belum ada kan, nggak bisa. Makanya dibuatkanlah payung hukumnya. Itu salah satu lompatan-lompatan. Kenapa itu penting? Banyak juga mahasiswa kita, tanda kutip, warga kita yang KTP-nya DIY belum bisa memanfaatkan akses pendidikan. Belum nyampe kita bicara mengenai UKT naik, orang Jogja juga masih bermasalah bagaimana mengakses pendidikan. Dengan tadi smart education, smart economy, smart government, mungkin itu bisa menjadi terobosan-terobosan yang tanda kutip ya gila gitu kan, bisa membantu masyarakat kelas bawah. Karena ada cara-cara pemerintah mengelola pemerintahan yang berbeda gitu, melalui apa? Pemanfaatan teknologi ini. Begitu. Jadi memang ini jadi payung besar gitu ya. Tadi akhirnya juga tetap aja melindungi gitu ya sebenarnya. Ini melindungi dan juga supaya lebih clear, lebih jelas nanti kolaborasi dan koordinasinya ya, pasti. Di atas ada kalau nggak salah itu ada undang-undang inovasi. Kalau nggak salah ya, mungkin teman-teman Star Lover mungkin mengingatkan, ada kalau nggak salah itu di nasional punya undang-undang terkait dengan inovasi teknologi. Nah, harapan saya di daerah pun sama, gencar dengan melakukan gebrakan-gebrakan inovasi yang bisa membuat terobosan-terobosan. Kalau dengan cara yang konvensional, yang sekuensial gitu ya, bertahap-tahap, ternyata tidak bisa memberikan solusi yang progresif, ya kenapa enggak kita coba mulai dengan cara yang baru. Gitu. Regulasi ini yang regulasi pertama. kunci awal. Kunci awal. Dan termasuk juga tema kita harmonisasi SDM. Nah, ini apakah SDM-nya juga sudah siap nih? Pasti bagaimana nih tanggapannya? Kalau terkait dengan SDM saya yakin mampu lah ya. Mampu SDM, karena kalau kita bicara terkait dengan risetnya Kominfo, Kementerian Kominfo di pusat, literasi digital kita bagus. Kalau kita mengukur dari IPM juga bagus, dari sisi literasi digital juga bagus, kemudian dari sisi SDM terkait dengan pemanfaatan teknologi juga bagus. Tapi sebenarnya ada PR-nya bukan di personal SDM-nya, tapi di organisasi yang nanti akan menjadi motor penggerak untuk implementasi teknologinya. Jangan semuanya dipasrahkan ke teman-teman Kominfo. Kominfo butuh dong teman organisasi yang geraknya lebih lincah. UPT. Itu UPT dia harus butuh ada yang bisa larinya lebih kencang, lebih geraknya lebih dinamis. Mungkin UPT. Atau mungkin suatu saat punya kayak semacam yang mengolah lebih progresif lagi gitu, BUMD bisa jadi. UPT dulu, terus naik lagi jadi BUMD gitu. Tapi terkait dengan bagaimana implementasi teknologinya. Jadi kita tidak hanya berharap di satu sisi bahwa APBD yang akan membiayai proses transformasi digital, tapi ada sisi yang lain, pihak ketiga. Balik lagi, SDM-nya mampu nggak? Saya yakin mampu. Tinggal bagaimana regulasi. Orang-orang yang bagus-bagus nih dicomotin kan, kamu bekerja di satu UPT atau bantuin UPT ini gimana, regulasi lagi, balik lagi situ. Atau misalkan nggak hanya itu, kalau kita ngelihat ekosistem ya, kalau kita bicara mengenai JSP, Jogja Smart Province ini, kita bicara nggak aplikasi Mbak, kita bicara mengenai ekosistem di dunia sektor pendidikan, di ekonomi, di budaya, di government, ekosistem di swasta yang bergerak di sektor-sektor tadi, itu kan pasti juga memanfaatkan teknologi juga berkembang. Nah, kalau kita bisa menjalin ikatan, membangun ekosistem tersebut, ya saya yakin bukan tambal sulam saja, tapi saling backup
untuk membangun ekosistem digital di Yogyakarta menjadi lebih baik. Saya yakin di luaran sana di ekosistem yang lain yang bantuin Kominfo di DIY, karena kita sering dengar ya banyak sekali orang-orang iseng ya. Ini kalau bahasa saya sih orang yang energinya lebih ya, banyak energinya lebih yang coba-coba masuk ke sistem government kita. Kita nyebutnya anak-anak kreatif. Anak-anak kreatif. Anak-anak kreatif banyak. Ya juga ada sisi lain anak-anak kreatif yang lain di sisi yang lain berbeda juga yang bantuin kita juga gitu. Jadi menurut saya kalau kita membangun ekosistem dengan baik, ya gotong royong terkait dengan pemanfaatan teknologi itu bisa terjadi. Jadi bayangkan kita punya budaya terkait dengan gotong royong, tapi di dunia digital. Nah itu juga dibangunkan kembali suatu ekosistem untuk kita sama-sama gotong royong lagi bangun Jogja dengan eranya sekarang gitu. Gotong royong bukan ngangkatin pasir, semen, batu bata, tapi bagaimana membangun digitalnya rame-rame. Baik lagi regulasi, bagaimana kita komunikasi dengan pihak swasta, bagaimana kita komunikasi kerjasama dengan perguruan tinggi, sekolah, dengan pihak pelaku usaha. Pelaku usaha kan macam-macam sampai dengan yang unicorn yang main di Jogja kan banyak toh. Ada Goto, ada Grab, ada macam-macam lah ya. Berbagai macam sektor, fintechnya juga banyak yang main di Jogja juga. Nah itu bagaimana kita bisa berkolaborasi, pemanfaatan teknologi, termasuk juga kolaborasi di SDM-nya. Yes, jadi penasaran juga karena JSP ini sudah digulirkan sejak tahun 2006 ya. Tadi disampaikan oleh Pak Sif juga ya Pak Justinus ya. Ini kira-kira sejak tahun 2006 ini siapa saja yang sudah dilibatkan Pak untuk bisa mewujudkan JSP ini Pak Justinus? Dulu 2006 tuh namanya itu Digital Government Services kalau tidak salah. Itu dulu itu saya masih kuliah tuh Mbak. Kuliah sama ya, lulus. Sangkatan jangan-jangan nih. Kuliah itu. Nah itu dulu diprakarsai kalau tidak salah dari Microsoft apa-apa itu karena saya belum lahir juga. Nah itu kemudian dari sana Jogja, dari situ Jogja menjadi salah satu leading IT ya TIK itu ya kalau di karangan para Pemda yang sampai waktu itu udah nomor orang mau ngomong IT loh Jogja tuh, orang mana-mana belajarnya ke Jogja tuh. Nah dari situ kita juga belajar apa sih kekurangannya dari DGS tuh. Ini nih ternyata kita harus memecahkan masalah itu lebih holistik. Holistik maksudnya bagaimana? Nggak bisa kita masalah banyak, orang yang kerjain sedikit, resource kita sedikit ya. Kuncinya apa? Berarti kolaborasi. Kita kolaborasi dengan kabupaten kota Mbak itu. Salah satunya yang sampai sekarang masih jalan internet itu. Internet wilayahnya yang punya kabupaten kota, teman-teman kabupaten kota kita gelontorkan bandwidth di Kominfo, Rikari Kominfo kabupaten kota itu menyebarkan sampai ke tingkat desa gitu ya. Tingkat desa itu salah satu. Kemudian kalau sekarang kita juga punya Sibakul, salah satu platform marketplace di Jogja itu yang bisa nyalok Mbak Widya mau kirim barang UKM DIY, mau kirim barang ke luar negeri itu bisa gratis dibantu sama Sibakul. Iya. Itulah salah satu contoh kira-kira itu Mbak. Oke, jadi sebenarnya sudah berkolaborasi ya Pak ya, Pak Justinus ya, beberapa pihak dan juga stakeholder gitu. Kemudian kalau idealnya sendiri sebenarnya menurut Pak Steve itu seperti apa? Selain tadi regulasi, kemudian juga ada kolaborasi tadi disampaikan, koordinasi juga. Bahkan kita tahu itu tadi Pak, sebenarnya beberapa kabupaten sudah ada smart city sendiri. Nah ini bagaimana nanti supaya bisa nyambung kolaborasinya nih Pak? Ini kan satu PR besar juga. Idealnya seperti apa nantinya? Yang bisa menerobos terkait dengan problem semacam itu ya regulasi tadi. Jadi yang kita bicarakan kan intinya adalah pemanfaatan data. Pemanfaatan data yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Ya sebagai contoh aja ya, sebagai contoh nih terkait dengan bansos. Terkait dengan bansos pusat, kabupaten kota dan provinsi. Nah kita berharap pengennya kita tahu juga BNM address langsung. Pemerintah pusat sudah ngasih
apa saja, orangnya siapa aja, pemerintah daerah sudah ngasih ke siapa aja, dan pemanfaatan teknologinya itu harusnya real time juga. Itu contohnya, bagaimana kita bisa mengakses secara real time ke data yang pusat, data di kabupaten kota, dan seterusnya. Tidak hanya di satu kementerian, tapi mungkin bisa ke kementerian-kementerian yang lain, lintas kementerian, lintas wilayah juga, kabupaten kota yang kita perlu datanya, kita bisa mensinergikan. Gitu. Memang tidak serta-merta 100% data itu kita saling tukar ya. Mungkin dengan ada berbagai macam aturan yang tidak naked data ya, dibuka semua nih tak kasih ke kamu gitu, enggak gitu juga. Hanya ada beberapa parameter yang bisa diberikan yang itu yang menjadi kunci untuk pertukaran data. Nah, itu juga baik lagi regulasi juga membolehkan atau enggak kita untuk bisa mengakses seperti itu. Data kependudukan. Tadi data sosial kan, data kependudukannya. Harus kita bisa akses juga untuk pemanfaatan yang kayak gini gitu. Jadi ke depan harapan saya gimana bikin aturan yang memang bukan mempersulit tapi mempermudah untuk kita bisa berkolaborasi, gitu. Jangan jadinya silo ya, ini punya aku Iya betul. Punya aku nih, gitu kan. Itu punyamu, akhirnya apa? Masing-masing punya egosentris sendiri-sendiri. Makanya ditemukan setelah hampir 10 tahun ini muncullah ternyata kementerian A, pemerintah B, dan seterusnya punya aplikasi yang segitu banyak, dan itu dedicated sendiri-sendiri, nggak ada bicara mengenai misalkan topik A gitu, dia punya mengembangkan dengan aplikasi sendiri, yang lain juga sama, padahal punya kemiripan yang bisa diambil, yaitu contohnya apa? Data kemiskinan, ya kan? Jangan sampai yang ini punya datanya sendiri dengan versinya dia, yang ini punya data versinya dia sendiri, padahal lokusnya sama. Bisa jadi yang ini sudah karena kan itu kependudukan hidup ya. Update. Ini tadinya kiri, mohon maaf, tadinya miskin jadi berkembang menengah, atau jadi kaya raya, atau sebaliknya. Ternyata datanya masih yang lama nih. Makanya kejadian ada orang yang sudah punya motor, punya mobil dapat bantuan bansos seperti itu. Nah, kalau itu datanya bisa terupdate selalu gitu kan, kita cek dengan daerah juga, kabupaten kota sampai ke bawah. Bahkan ada yang menarik loh Pak, di Bantul kalau tidak salah, di kelurahan dia punya sistem Geographic Information System kependudukan yang menurut saya itu skalanya ya, tipenya itu mungkin udah harusnya dinaikkan ke level yang lebih tinggi lagi. Dia punya data kayak misalkan jumlah penduduknya seperti apa, profil penduduknya seperti apa, status kependudukannya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, bahkan status pernikahannya juga kita ketahui, bahkan bisa nyampe lokasinya di mana di kelurahan tersebut. Nah, model-model semacam itu sebenarnya membantu pemerintah di atasnya untuk segera memberikan tindakan progresif terkait dengan pelayanan publik yang lain. Ini menarik ya. Gitu, bisa diadopsi ini. Iya, bisa diadopsi. Bisa kayak gitu. Diadopsi juga oleh teman-teman yang lain ya. Beberapa lintas kabupaten yang lainnya gitu ya. Oke, kita jeda terlebih dahulu karena ternyata sudah banyak pertanyaan yang masuk. Saya harus jeda dulu ya. Tenang ya Star Lovers, nanti pertanyaan yang masuk akan saya sampaikan gitu ya. Tapi untuk yang masih ingin mengirimkan, kita masih membuka line-nya dengan senang hati gitu ya. Silahkan sampaikan di WA kita di 0818621013 atau juga boleh di Instagram kita @starjogja_fm. Kita akan segera kembali. Kembali lagi dalam Bincang Parlemen Star Lovers ya. Kita masih membahas tentang JSP, Jogja Smart Province gitu ya. Harmonisasi sumber daya manusia dan juga teknologi. Ini menarik sekali karena tadi akhirnya terbukalah semuanya gitu ya. Kira-kira kendalanya apa, kemudian apa yang sudah dilakukan, kolaborasi seperti apa yang sudah dilakukan gitu ya. Dan menarik juga, ternyata banyak juga yang sudah bertanya gitu ya. Jadi kita sampaikan satu persatu agar Pak Steve dan juga Pak Justinus bisa menjawab gitu ya. Terima kasih yang sudah bergabung di Star Jogja FM gitu ya untuk Instagram kita. Yang pertama terima kasih untuk Danugi nih. Pertanyaannya seperti ini nih, Pak Steve dan juga Pak Justinus. Agar masyarakat Jogja itu tidak hanya sekedar jadi user dari teknologi, kira-kira apa ya yang perlu didorong supaya jadi smart people? Nah, ini kayaknya juga jadi istilahnya PR ya. Karena belum semuanya smart people nih Pak, gitu kan.
Ya kalau di Yogyakarta kita kalau secara literasi digitalnya sudah cukup bagus ya, nomor 1 di Indonesia. Kalau kita anggap mereka juga masih ada kendala, ya kita paling utama adalah literasi digitalnya dipertingkatkan lagi. Jadi bagaimana mereka dipahamkan terkait dengan topik-topik tertentu ya, terkait bagaimana peningkatan kemampuan. Tidak hanya kita belajar dari cara-cara konvensional, sekarang media digital sudah memberikan banyak cara untuk kita meningkatkan kapasitas kita ya, sesuai dengan bidang minat kita gitu kan. Bisa lewat situ. Ya menurut saya ya cara untuk meningkatkan SDM ya mendorong literasi ke masyarakat. Nah, untuk bisa meningkatkan literasi ke masyarakat, tugasnya pemerintah daerah apa? Pemerintahan kita gitu kan, ya kita mendorong adanya program-program kegiatan semacam itu. Untuk bisa ada program kayak gitu, bisa diimplementasi, pasti juga terkait dengan anggaran. Jadi kita mendorong yang punya kuasa peran tugas terkait dengan anggaran kan, selain eksekutif juga ada DPR. Nah, DPR juga harus, teman-teman anggota dewan harus punya concern yang sama untuk mendorong anggaran khususnya untuk meningkatkan literasi digitalnya masyarakat, supaya mereka menjadi smart people, nggak hanya smartphone aja, tapi penggunanya ya menjadi smart people, bijak dalam menggunakan smartphone, paham bagaimana menjadikan teknologi digital itu menjadi pendorong produktivitas mereka di sektor masing-masing gitu ya. Pelajar semakin paham terkait dengan bagaimana mencari data, pengusaha UMKM juga bisa naik kelas dengan adanya pemanfaatan itu, kemudian sektor-sektor yang lain gitu. Oke. Kemudian juga terima kasih @koko Aditama. Banyak dinas atau Pemkab itu bikin aplikasi. Nah, ini apa tidak mubazir sama seperti yang disampaikan Pak Jokowi juga. Tanggapannya nih dari Pak Justinus maupun dari Pak Steve sendiri nih. Kalau Pak Justinus pasti juga sudah tahu nih aplikasi seberapa banyak gitu ya. Sudah terdeteksi ya Pak Justinus ya. Iya itu Pak Wijaya. Banyak aplikasi itu benar tuh kata Pak Jokowi. Tidak serta-merta menyelesaikan masalah gitu ya. Tapi kecenderungannya, trennya yang sekarang itu satu aplikasi tapi punya banyak fungsi. Nah, kita di Diskominfo, di Jogja khususnya di Diskominfo, kita punya pusat layanan transformasi digital. Di situ kita rekrut talent TIK yang berkompeten. Kemudian di situ kita mencoba menyatukan seluruh layanan publik yang ada di Pemda DIY. Harapannya itu kita juga bekerja sama tidak cuma di Pemda. Mungkin yang awal itu baru Pemda. Nanti untuk next stepnya kita juga kerjasama dengan kabupaten kota gitu ya. Jadi kalau Mbak Widya kayak capek ya, misalnya download aplikasi A gitu ya, terus nanti bayar pakai aplikasi B, terus bayar apa ganti aplikasi C, it's tiring gitu ya. Kita pengen coba portalnya itu sama nih, pakai satu aplikasi kita bisa punya banyak fungsi. Nah, itu yang mau kita capai di pusat layanan transformasi digital DIY. Itu Mbak Widya. Agar lebih efektif ya Pak ya. Capek juga ya. Aku pakai aplikasi satu tapi harus berganti ke aplikasi yang selanjutnya juga gitu ya. Oke, kemudian ini yang menarik ya Pak. Terima kasih dari Pak Irfan di Bantul. Mas Steve, itu sistem geografi yang bagus tadi di Bantul di mana? Karena saya orang Bantul malah nggak tahu. Kalau nggak salah itu di Panggung Harjo. Iya, oke. Salah. Ini saya juga akhirnya browsing Pak. Iya betul, di Panggung Harjo itu dia punya inovasi teknologi, sistem informasi kelurahannya cukup baik. Kemudian dia punya aplikasi web based juga cukup baik. Bagaimana kelurahan bisa memonitor terkait dengan data kependudukannya menjadi cukup baik juga, gitu. Oke, ini diprakarsai oleh Pak Wahyudi namanya ya. Ini Pak Lurahnya ya, betul ya. Dari pemerintah desa Panggung Harjo Sewon, Bantul ya. Oke, nanti Star Lovers bisa searching sendiri gitu ya. Kalau saya ada salah mungkin teman-teman Star Lover bisa update juga, karena ini juga
di YouTube juga ya nanti Betul. ya. Nah, nanti ditambahkan di komen, nanti tak baca juga buat Oke. teman-teman Star Lover. Oke, siap. Gitu. Nah, ini apakah nanti bisa diadopsi juga sama Pemda DIY nih katanya ya, supaya Harapanku bisa gitu, tepat Mbak. sasaran nih. Harapanku gitu. Jadi kalau ada inovasi bottom up ya, kita juga tidak hanya top down gitu. Kalau memang ada inovasi-inovasi yang menarik dan itu bisa dikopi gitu, dikopi tidak masalah. Jadi kuncinya saya malah bukan karena banyaknya aplikasi, yang menjadi persoalan itu adalah integrasinya. Oh iya. Oke. Kalau misalkan aplikasinya hanya satu, kalau saya bukan menyoroti aplikasinya apakah ada ratusan atau banyak, tapi terkait dengan integrasinya. Apakah aplikasi itu terintegrasi atau enggak? Jangan-jangan dedicated sendiri gitu loh, berdiri sendiri, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa diintegrasikan, secara teknis juga sulit. Bisa diintegrasikan, ternyata costly, biayanya besar karena platform yang dibangun di sana berbeda sekali dengan teman-teman yang lain. Nah, makanya regulasi tadi itu, Mbak, siapa sih sebenarnya badan yang punya concern? Kalau di Yogyakarta kayaknya Kominfo ya yang menjadi wasitnya. Kamu kalau bikin harus seperti ini. Jadi kalau nggak salah Kominfo kita itu sekarang diminta untuk seperti itu, Mbak. Jadi misalkan ada dinas yang lain pengen mengembangkan aplikasi, dia harus komunikasi ke rekomendasi ke Kominfo supaya apa? Di kemudian hari nanti kalau mau integrasi bisa. Jadi kuncinya gitu, Mbak. Jadi misalkan dinas A, dinas B dia punya bikin sendiri. Yang menjadi persoalan adalah ketika ini bikin, dia punya satu tidak bisa diintegrasikan, kemudian terkait dengan pengolahan datanya formatnya berbeda antara yang lain gitu kan. Jadi pusat Kominfo dari ini Pemda DIY tidak bisa narikin datanya itu yang kesulitan. Jadi integrasi datanya enggak. Jadi kuncinya adalah bagaimana menyamakan persepsi antara dinas-dinas yang lain ketika dia membangun aplikasinya, dan harus bisa diintegrasikan secara teknisnya ke depan. Kan banyak sekarang pengembang dengan program macam-macam dikembangkan, basic datanya juga database-nya macam-macam, kemudian menjadi persoalan di kemudian hari terkait dengan integrasi datanya. Bisa tapi biayanya mahal, butuh orang expert dan seterusnya. Nah, kita harus memikirkan apakah ini ke depan masih bisa untuk digunakan secara bersama-sama. Kuncinya itu, yang paham teknisnya pasti teman-teman yang di dinas teknis, yaitu Kominfo. Nah, itu harus balik lagi terkait dengan harmonisasi SDM. Kita berharap ya yang di Kominfo itu ya harus diperkuat SDM-nya. Tapi balik lagi ya, kalau ASN kan mutasi keluar lagi Pak, mutasi belum selesai ya, belum selesai kerjaannya sudah dimutasi ada gitu. Tadi solusinya UPT ya. Nah, itu Mbak, solusinya ini menarik nih dari Pak Justinus sendiri, gambarannya ke Star Lovers nih Pak ya, karena kan kita juga awam ya Pak ya, saya sebagai orang masyarakat gitu ya, mewakili masyarakat juga awam nih. Sebenarnya yang berhak mengawasi, misalnya kita tahu ada banyak aplikasi seperti itu, supaya lebih efektif, supaya lebih bisa dibilang tuh lebih nyaman aja digunakannya gitu Pak. Sebagai masyarakat tuh, apakah ini memang wewenang Diskominfo, seperti apa nanti akan gambarannya Pak? Ini Mbak, kalau tadi yang saya tuh malah Pak Steve ketika itu saya kaget malah. Kelihatannya Pak Steve malah lebih pintar Pak Steve daripada saya yang tahu nama Pemda DIY. Tapi benar yang di ketika Pak Steve itu benar. Kenapa kita Kominfo mengawasi kalau ada OPD mau minta mau buat aplikasi, dia harus minta rekomendasi dulu ke Kominfo itu. Nah, itu di situ kita syaratkan, aplikasinya itu harus pakai framework terbuka. Itu kenapa? Biar nanti kalau misalnya itu yang mengembangkan itu sudah tidak ada atau pergi atau apa, nanti kita bisa yang meneruskan itu bisa itu ya. Itu satu. Kemudian harus pakai standar keamanan yang sudah terstandar dari kita. Nanti orang setelah dibikin kita tes dulu tuh Mbak, tidak langsung serta-merta kita publish itu. Terus kemudian kalau tadi kontennya kita enggak. Kalau kontennya enggak tuh Mbak. Kontennya maksudnya isinya itu, kecuali kalau PDP ya, kalau data pribadi nih Pak. Nah, itu tuh kita soroti itu, kita pasti berikan
ini kalau kamu simpan data pribadi, ini sudah ada undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi harus diawasi, harus benar-benar autentifikasinya harus benar, kemudian otorisasinya harus benar, tidak boleh bocor, pengamanannya harus lebih ekstra. Nah, tadi menyinggung itu kenapa literasi itu ya Mbak ya. Ini sedikit nambahin sedikit dari Pak Steve tadi. Setuju nih Pak, untuk peningkatan smart people itu memang butuh literasi itu ya. Dan yang pasti tambah lagi digital inklusi kali ya Pak ya. Kita buat sebuah ekosistem yang di tiap kelurahan gitu ya, atau tiap desa di sebuah lingkup terkecil itu kita beri fasilitas untuk ada pembelajarannya, ada fasilitas internetnya, ada tempat untuk sosialisasinya. Itu tuh kelihatannya nanti dari sel-sel terkecil itu nanti dia akan berkembang gitu ya. Mulai dari pertama dia dikasih internet cuma buat konten, dikasih pertama buat internet buat WhatsAppan, kemudian dia buat konten dia buat jualan, buat jualan dia bisa belajar yang lain. Itu yang kita harapkan itu Mbak, kira-kira. Oke. Ini smart yang living bisa dibilang kayak gitu ya Pak ya, smart living. Kemudian juga ada yang pertanyaan menarik nih dari Ibu Veronica Anabel. Smart education seperti apa Pak? Karena tadi juga disinggung oleh Pak Steve gitu ya. Apakah SDM-nya kita ini bisa nututi ini? Jadi yang saya bayangkan adalah terkait kita bicara mengenai smart education itu adalah bagaimana kita mengcopy proses pembelajaran yang standarnya sudah cukup bagus. Walaupun kita tahu bahwa pemerintah pusat kemudian pemerintah daerah juga sudah menerapkan terkait dengan zonasi ya, bahwa nanti ujung-ujungnya harapannya adalah semua lembaga satuan pendidikan punya standar yang sama, tapi ternyata hingga detik ini kenyataannya belum. Nah, untuk bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan pengajar, meningkatkan juga pengetahuan dari siswanya, ya kita harus bisa mengcopy proses pembelajaran dari sekolah yang memiliki standar yang cukup baik. Untuk bisa mengcopy itu salah satu caranya adalah kita mengimplementasi pemanfaatan teknologi pembelajaran jarak jauh. Salah satunya itu terobosannya. Sebagai contoh, misalkan di kota ada satu sekolahan yang standarnya cukup baik, gurunya cukup baik, kelasnya juga berjalan cukup baik. Kita dorong untuk coba untuk memanfaatkan sharing terkait dengan proses pembelajaran. Ya, Pemda dengan karenanya misalkan ya dia sudah punya payung hukum terkait dengan CSP, maka nanti di situ mendorong memperbolehkan program kegiatan yang nanti bentuknya adalah bantuan pengembangan peralatan di sekolah tersebut, maka sekolah tersebut punya peralatan. Sebagai contoh adalah pembelajaran jarak jauh. Di kelas tertentu ada sistem pembelajaran jarak jauh komplit ya. Di satu sisi di wilayah yang lain di luar kota, misalkan di Gunung Kidul ataupun di Kulon Progo yang memang standarnya masih kurang, dipasangi peralatan yang sama, sehingga SDM yang ada di wilayah yang tanda kutip masih standarnya berbeda dengan yang ada di kota, itu bisa mendapatkan proses pembelajaran yang sama. Proses pembelajaran yang sama, di mana gurunya punya sertifikasi yang cukup baik terkait dengan sertifikasi gurunya, bidang keilmuannya dan seterusnya, bisa di-copy tuh proses pembelajarannya di wilayah yang lain yang ternyata standar tanda kutip sertifikasi gurunya, latar belakang gurunya, pendidikan gurunya masih terbatas, kemudian peralatan pembelajarannya juga terbatas. Siswa yang di wilayah yang lain bisa ikut interaksi dua arah secara langsung. Jadi itu salah satu metode yang mungkin bisa dilakukan, ketika smart education ini bisa diimplementasi di daerah istimewa Yogyakarta. Harapan saya seperti itu, salah satu contohnya. Banyak cara yang lain, salah satu contohnya adalah semacam itu. Bagaimana kita bisa mengopi standar pembelajaran yang berkualitas di kota
yang punya standar cukup baik itu bisa di-copy di wilayah yang lain yang tanda kutip SDM pengajarnya terbatas, fasilitasnya terbatas, siswanya untuk mengakses terkait dengan perkembangan teknologi juga terbatas, untuk bisa mengakses informasi secara pribadi terbatas. Nah, caranya itu pemerintah harus hadir seperti itu, Mbak. Terobosan yang menurut saya itu harusnya bisa dilakukan ketika regulasi terkait dengan JSP ini kita punya gitu, terkait dengan pilar yang kita punya nanti ke depan, salah satunya mungkin ya smart education itu. Oke, ini termasuk gotong royong di digital ya, karena berbagi informasi ya Pak ya. Berbagi resource, berbagi itu Mbak Wid ya, kalau mau nambahin, itu yang mau kita terapkan di layanan tuh, di layanan publik. Siapapun kamu, entah kamu orang Bantul, orang Sleman, orang Gunung Kidul, orang Kulon Progo, kamu dimanapun kamu harus mendapat pelayanan yang sama. Itu yang mau kita capai di portal layanan publik kita tadi itu. Gitu. Oke, jadi memang ada pemerataan pelayanan ya Pak ya. Jadi tidak dianggap kamu orang kabupaten yang agak jauh dari kota terus nggak mendapatkan pelayanan yang sama, bukan berarti seperti itu ya. Tapi tujuan dari JSP ini sendiri untuk itu tadi, bisa menyamaratakan pelayanan transformasi digital teknologi kayak gitu ya Pak ya. Jadi ini bisa jadi harmonisasi antara lintas kabupaten atau kota itu sendiri. Oke. Kemudian ini terakhir nih Pak, sebelum menutup bincang parlemen ya. Kalau dari Diskominfo sendiri gitu ya, upaya dari Diskominfo untuk percepatan menjalankan JSP ini seperti apa Pak? Sejauh ini yang sudah dilakukan? Ya, kemarin ini Mbak Wid ya, tahun kemarin kita dapat sponsor gitu ya, dari Kementerian Kominfo ya, bukan dari dinas tapi Kementerian Kominfo pusat itu. DIY terpilih menjadi salah satu pilot project di Smart Province ini. Dari 12 itu dipilih 2, Jogja sama DIY sama Bali gitu ya. Nah di situ kita didampingi selama setahun untuk menyusun master plan. Terus kemudian ada pendampingannya, ada melibatkan kemudian akademisi, ada pelaku usaha. Kita buat tim yang solid nih, ada dari Telkom, ada dari PLN, ada dari komunitas juga, ada dari pemerintah dan kabupaten kota juga nih. Nah yang perlu ini nih ya, yang perlu kami rasa itu pasti dukungan ya, dukungan biar semua OPD atau semua yang berkaitan ini mempunyai awareness untuk mensukseskan JSP. Dan kalau dan tentunya juga dari Dewan kita, dari Dewan kita butuh dukungan politik, dukungan funding juga pasti ada, dukungan sumber daya manusia juga diperlukan. Kira-kira gitu. Oke, nah dukungan dari anggota DPRD sendiri ini seperti apa nih, dari Dewan nih Pak Dewan, dari seperti apa Pak? Jadi saya berharap apa yang saya sedang saya perjuangkan terkait dengan fungsi saya sebagai anggota Dewan, terkait dengan memunculkan atau membuat regulasi sebagai payung hukum untuk akselerasi pengembangan JSP ya, dalam waktu dekat ini usulan saya bisa diterima sebagai salah satu raperda untuk Jogja Smart Province. Jadi itu yang kunci yang pertama itu dulu. Jadi suatu saat ke depannya dalam waktu dekat, karena alhamdulillah ini saya masuk lagi di periode kedua 2024-2029, jadi saya masih punya tugas ya Pak. Saya masih punya waktu untuk mengawal. Karena dari periode pertama sampai hampir terakhir ini nggak jebol juga, nggak lolos juga itu perda gitu kan. Nah, jadi menurut saya ya memang harus dipahami oleh semua pihak, terutama teman-teman yang membuat kebijakan untuk ini cukup baik dan kita masih kekurangan di sisi regulasi, kita dorong. Karena dari sejak 2006 sekarang 2024, 18 tahun kita hanya punya Pergub untuk bisa menjadi payung hukum JSP. Kalau ditanya JSP sudah jadi macam-macam, iya betul, sudah banyak jadi layanan macam-macam yang menjadi keunggulan kita di mata pusat, kita sangat unggul.
SPBI kita mendapat peringkat pertama, berarti implementasi terkait dengan TIK-nya juga cukup baik. Tapi di tingkat lokalnya regulasi. Jadi saya berharap ini mohon dukungan teman-teman juga untuk bisa mendorong secara bersama-sama regulasi terkait dengan JSP, Jogja Smart Province itu. Oke. Inovasi implementasi JSP. Siap. Jadi kita pasti akan dukung Pak Star Lovers gitu ya. Apalagi ini untuk kebaikan kita bersama, dan yang pasti juga meningkatkan literasi digital itu dia tadi ya. Sebagai masyarakat kita harus meningkatkan ini, karena ini yang bisa kita lakukan ya untuk menjadi smart people itu tadi. Okay. Saya berharap Star Jogja FM atau Star FM ini juga menjadi salah satu teman kita untuk bisa menyiarkan, menginformasikan kepada teman-teman di luaran, teman-teman Star Lover, supaya bisa menjadi smart people. Oke, siap Pak. Pasti kayak gitu ya. Ya, jadi itu tadi ya obrolan kita di Bincang Parlemen ya, Star Lovers ya. Terima kasih yang sudah bergabung memberikan tanggapan dan juga pertanyaannya. Nanti mungkin yang kira-kira belum terjawab bisa komen saja di akun YouTube kita, karena ini juga akan kita tayangkan di YouTube Star Jogja FM tentu saja. Terima kasih Pak Steve dan juga Pak Justinus sudah mewakili lover yang sudah setia nonton ini. Tentu aja. Baik, saya Widya Pradipta pamit undur diri. Tetap semangat, salam sehat dan sampai jumpa.